Oke, ketemu lagi di YouTube gua. Udah lama banget gua nggak bikin YouTube karena urusan kerjaan banyak. Jadi gua nggak sempet untuk bikin YouTube malamnya. Udah kecapean duluan. Jadi udah gua nyari waktu luang dan sekarang udah mulai liburan, gua udah mulai santai dan gua bisa bikin YouTube lagi buat lo semua gitu. Niatnya sih wacana gue itu bikin YouTube selama liburan nih. Gue nge-produce konten YouTube, tapi yang nggak tahu bakal berjalan sesuai rencana atau tidak. Tapi ya gue udah niat bikin konten YouTube untuk liburan ini kayak gitu. Dan ya nanti kalau rencana gue berjalan dengan lancar, ada beberapa konten YouTube yang mungkin bisa berguna buat lo terkait teknik fisika juga. Nah sekarang juga gue pengen ngomongin tentang teknik fisika, lebih ke arah sebuah alasan kenapa lo harus milih teknik fisika ketika lo bingung milih jurusan kayak gitu. Oke. Jadi pembukaannya udah secara formal judulnya atau konten kita itu intinya adalah tentang kenapa teknik fisika adalah jurusan yang pas buat lo semua yang lagi bingung milih jurusan, khususnya jurusan saintek atau lebih khusus lagi jurusan teknik kayak gitu. Kenapa? Nanti gue jelasin. Oke, mari kita masuk ke penjelasan. Kenapa teknik fisika itu jadi jurusan yang tepat bagi lo bingung milih jurusan. Nah biasanya dulu gua pas milih jurusan teknik itu biasanya kita akan memilih jurusan-jurusan yang mainstream, dalam hal ini dalam tanda kutip mainstream, jadi kayak teknik kimia, teknik industri, teknik mesin kayak gitu-gitu. Itu udah mainstream dan sangat outputnya mungkin udah bisa diprediksi kayak gitu. Nah teknik fisika outputnya agak susah diprediksi, jadi agak ya mungkin nggak terlalu populer pada saat pemilihan jurusan ketika undangan atau ketika SBMPTN kayak gitu. Nah sekarang tapi ada satu hal di mana ketika lo ketika lo bingung milih jurusan teknik, lo bingung mau masuk teknik kimia atau mau teknik mesin atau mau teknik industri atau yang lain sebagainya, lo bisa masuk ke teknik fisika. Alasannya kenapa? Nih gue jelasin. Oke, jadi secara singkat teknik fisika itu, kalau misalnya bagi lo yang nggak tahu sebenarnya apa sih teknik fisika, gue bisa jelasin secara singkat. Teknik fisika adalah general teknik. Jadi jurusan teknik yang sangat general. Artinya hampir seluruh mata kuliah yang ada di teknik-teknik lain kayak teknik kimia, teknik fisika, teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, TI dan seterusnya itu ada di teknik fisika. Kayak gitu. Jadi iya benar. Jadi semua jurusan. Jadi intinya teknik fisika itu kayak, jadi kalau semua jurusan teknik di UGM khususnya digabungin itu ada di satu jurusan, yaitu jurusan teknik fisika. Oke, jadi semua jurusan digabungin jadi satu teknik fisika. Nah lu bisa dapetin semua jurusan semua jurusan di teknik fisika. Nah ini alasan kenapa kalau lu bingung nih milih jurusan teknik, milih aja teknik fisika. Kenapa? Karena di dalam teknik fisika lu bisa ngerasain bagaimana rasanya belajar mata kuliah teknik mesin. Kemudian lu bisa ngerasain bagaimana belajar mata kuliah yang ada di teknik kimia. Dan terus ya udah belajar sesuatu yang kayak teknik elektro, teknik TI, arsitek, sipil gitu-gitu ada di semua di teknik fisika. Nah, jadi oke. Mungkin kalau lu udah ketemu udah tahu maksud gue apa, ya intinya kalau lu bingung milih jurusan apa, milih jurusan kayak gue pengen teknik kimia tapi kok gue ragu ya teknik kimia, kayaknya gue takutnya nggak passion nih, gue takutnya salah jurusan gitu. Terus gue pindah ke teknik mesin, tapi gue juga takutnya ada
ada sesuatu yang gue nggak suka dari teknik mesin, ya akhirnya ngebuat gue jadi aduh salah jurusan kayak gitu. Nah daripada lu bingung itu, mending lu masuk teknik fisika, dimana lu bisa ngerasain semua. Oke, teknik kimia gini rasanya, ternyata nggak suka nih gue. Yaudah lu nggak usah ganti jurusan, lu bisa merasakan jurusan yang lain tanpa harus ganti jurusan. Nah gitu enaknya. Terus teknik mesin lu belajar gitu, ini gue suka nih, oke, situ lu dalemin. Terus nanti yaudah setelah lulus teknik fisika, lu punya kemampuan teknik mesin gitu, punya kemampuan orang-orang yang belajar di teknik mesin. Walaupun ada kekurangannya, ya gue mengakui ini, teknik fisika ada kekurangannya karena teknik fisika itu sangat general, maka yang diajarkan adalah fundamental dari setiap jurusan. Jadi walaupun setiap jurusan atau beberapa mata kuliah di setiap jurusan yang ada di teknik UGM itu ada di teknik fisika, tapi yang dipelajari hanya fundamentalnya aja. Jadi kalau lu diadu nih fundamental sama fundamental teknik mesin misalnya, lu dari teknik fisika diadu sama orang asli teknik mesin, mungkin lu masih bisa setara ya. Tapi kalau udah lebih spesifik, ya lu ya jelas kalah, karena dia 4 tahun belajar itu aja, sementara lu 4 tahun belajar semuanya, teknik kimia teknik kimia teknik mesin teknik elektro dan itu nggak spesifik. Jadinya ya udah, kalau lu diadu lebih spesifik gitu, lebih spesifik lagi, ya mungkin lu bisa kalah. Tapi kalau fundamentalnya itu lu bisa menang. Nah keuntungannya apa lagi? Keuntungannya nanti pas kerja. Kalau teknik mesin itu gua rasa kemungkinannya sangat kecil bisa bekerja di bidang teknik elektro. Oke. Terus teknik kimia itu kemungkinannya sangat kecil untuk belajar di bidang teknik TI, teknologi informasi. Atau sebaliknya, teknik elektro sangat kecil kemungkinannya untuk survive, untuk kerja di bidang teknik mesin. Tapi kalau teknik fisika setara, men. Lu pasti bisa masuk ke dalam bidang itu. Lu bisa masuk ke bidang mesin, ke bidang teknik kimia, ke bidang elektro, atau ke bidang teknologi informasi. Nah, nanti mungkin yaudah di beberapa, gue udah bocorin dong. Ya pokoknya yaudah gue bocorin sekarang lah. Nanti kalau rencana gue lancar, nanti di video selanjutnya gue bakal wawancara teman-teman gue yang berhasil bekerja di bidang-bidang yang seharusnya diisi oleh teknik kimia atau teknik mesin atau teknik elektro, teknik TI kayak gitu. Oke. Keuntungannya itu, jadi kalau misalnya lu tahu juga, mungkin kalau misalnya lu harusnya sering dengar kalau misalnya di tempat kerja itu ada istilah banyak mata kuliah yang nggak dipakai kayak gitu. Terus ketika lu kerja lu bakal belajar lagi dari awal atau dari nol gitu, tapi mungkin nggak dari nol banget, tapi mungkin dari awal lu belajar lagi kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya emang konsep itu benar, lu harus belajar ulang lagi ketika masuk kerja. Ya terus apa bedanya lu teknik fisika sama teknik mesin kayak gitu? Karena lu ketika lu masuk teknik fisika dan teknik mesin, dua-duanya ini belajar dari awal kayak gitu. Mungkin ya nanti teknik mesin, kalau untuk di bidang mesin ya mungkin teknik mesin akan lebih cepat, tapi itu tidak berarti bahwa teknik fisika tidak bisa mengungguli atau tidak bisa menyamai bahkan mengungguli si anak mesin ini. Nah karena lu teknik fisika, lu bisa masuk ke bidang mesin, lu belajar dari awal, ya udah nanti lu bisa kolaborasi atau kerjasama sama si anak mesin ini. Sama juga kalau misalnya lu masuk teknik elektro, awalnya mungkin lu udah punya nih fundamentalnya, tapi agak bingung menerapkannya di kerjaan. Ya udah lu nanti bisa belajar, terus nanti ketemu anak teknik elektro, lu bisa jauh lebih hebat lagi, lebih jago lagi di bidang itu. Jadi intinya adalah teknik fisika lulusannya itu bisa kemana aja, karena ya tadi general teknik, lu belajar semua, lu ngerasain semua kuliah yang ada di teknik-teknik lain, dan akhirnya ketika lu kerja lu udah gue tahu nih
ini gue dapat fundamentalnya. Misalnya lu masuk ke bidang teknik kimia, gue tahu fundamentalnya tentang proses kimia dasar, fisika material kayak gitu-gitu. Terus masuk mesin juga, gue tahu nih termodinamika, mekanika fluida kayak gitu-gitu lah. Nah, ketika lu tahu fundamentalnya, lu bisa masuk ke bidang apa aja, ya udah nanti tinggal didalemin di kerjaan itu. Kayak gitu. Keuntungannya lu masuk teknik fisika. Makanya buat lu yang bingung milih jurusan, mending milih teknik fisika aja. Jadi ini video ini bukan buat orang yang udah tahu pengen milih jurusan apa. Misalnya gue udah tahu pengen mesin, ya udah lu nggak usah nonton video ini, karena video ini tuh buat orang-orang yang bingung gue harus milih jurusan apa. Oke, satu hal lagi gue pengen buktiin bahwa mata kuliah teknik fisika itu ada di teknik kimia. Nanti lu bisa cari, harusnya sih bisa cari. Nanti kalau gue ingat nanti gue taruh di YouTube ininya screenshot atau apalah gitu. Tapi kalau gue lihat ya di teknik fisika, misalnya teknik fisika UGM kurikulum, ini gue sebutin mana ya, teknik UGM apa ini ya. Ini gue sebutin, lu bisa cross check lagi ke webnya teknik kimia UGM kayak gitu. Oke, nih jadi di semester oke, nih mata kuliah yang dipelajari di teknik fisika dan di teknik elektro, dan juga ada di teknik elektro rangkaian listrik satu. Lu bakal nemu di semester 3 kalau nggak salah. Rangkaian listrik, elektronika, sistem digital, pengolahan sinyal, ya ini praktikum sistem digital, praktikum elektronika. Oke, jadi itu dipelajari di teknik fisika dan itu juga dipelajari di teknik elektro. Jadi ya udah, lu bisa ngerasain gimana rasanya kuliah di teknik elektro. Kemudian misal gua pengen ke teknik mesin, gua ada di sini. Oke, di sini ada sains dasar. Mungkin di sini. Jadi di teknik mesin lu bisa belajar termodinamika, mekanika fluida. Oke, itu satu hal yang gue yakin pasti ada di teknik mesin dan ada di teknik fisika ini, dan lu bisa ngerasain bagaimana rasanya anak teknik mesin belajar mata kuliah ini. Dan untuk teknik kimia juga ada di semester ini juga, yaitu ada fisika material, ada perpindahan panas dan massa, ada termodinamika juga pasti ada, dan teknik proses. Oke, itu ada di teknik kimia. Dan kalau misalnya mau teknik arsitektur, arsitektur itu ada di semester ada nggak ya? Dulu sih harusnya ada. Arsitektur, fisika bangunan 1. Oke, terus perancangan, fisika bangunan, gambar teknik mana ya, gambar teknik. Mekanika struktur, terus manajemen dan teknik lingkungan, itu bisa masuk sipil, bisa masuk arsitek. Sipil sih kayaknya lebih cepatnya. Dan harusnya ada gambar teknik, apa udah nggak ada ya di gambar teknik dulu ada waktu gue, sekarang apa nggak ada ya. Wah, udah nggak ada nih gambar teknik. Gambar teknik nggak ada, tapi tadi fisika bangunan salah satunya itu dipelajari di arsitek kayak gitu. Dan ada lagi mata kuliah yang nggak ada di jurusan lain dan cuma ada di teknik fisika, yaitu biofisika 1, teknologi sensor, mungkin sensor, aktuator juga mungkin ada di mesin, mungkin ya, sistem terintegrasi, komunikasi data, terus instrumentasi kayaknya ada di teknik elektro.
otomasi bangunan, otomasi proses, instrumentasi industri. Mungkin instrumentasi industri ada di teknik industri gitu. Nah ini yang paling jelas nggak ada teknologi energi air, yang mungkin ada di jurusan lain. Panas bumi, ayo coba cari dah teknologi energi panas bumi di jurusan lain, harusnya nggak ada. Konservasi energi, rekayasa pengkondisian udara, rekayasa akustik ruangan, pencahayaan dan sebagainya. Tuh, nanoteknologi jelas pasti nggak bakal ada di jurusan lain. Nanoteknologi, oke. Jadi itulah keuntungan atau ya alasan kenapa lo harus milih teknik fisika, buat lo yang bingung khususnya, buat lo yang bingung milih jurusan, atau bahkan buat lo yang mungkin udah mantep atau udah milih jurusan tapi ragu-ragu, ya udah, daripada lo tuh takut salah jurusan, mending pilih teknik fisika. Karena teknik fisika itu ya udah istilahnya avatar, lo bisa ngerti semua bidang, lo luas banget ngerti dari teknik mesin sampai teknik elektro, lu ngerti dan lu bisa kemana-mana lah, kerja kemana-mana bisa kayak gitu. Oke, dan udah segitu aja cerita gue. Nanti kalau misalnya lu ada pertanyaan lagi tinggal komen di bawah, bisa di komen di bawah. Lu kalau mau request apapun juga bisa komen di bawah. Nanti kalau gue menyanggupi gue bikin kontennya. Kalau misalnya belum menyanggupi, ya mungkin kapan-kapan gue bikin ketika ya gue mungkin udah punya resource atau udah punya waktu untuk bikin requestan lu kayak gitu. Sekian dari gue untuk konten kali ini. Semoga besok pokoknya liburan ini semoga gue bisa aktif bikin konten, seenggaknya ya sehari sekali kalau bisa, kalau enggak ya seminggu sekali kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton video gue, dan sampai jumpa, dan semangat kuliah, semangat mengejar impian kalian. Dadah.